Halo, selamat datang di kanal YouTube Reaksi dalam program Ikhlas Bereaksi, karena bereaksi harus ikhlas. Bersama gue Ikhlas, kali ini kita mau bahas soal PPKM, karena recap PPKM udah 2 minggu berjalan. Jalan masuk 2 minggu di tag video ini. Yang gue rasain sendiri, PPKM serasanya kita nggak asing ya soal PPKM ini. Karena udah beberapa kali kita melakukan pembatasan wilayah, salah satunya adalah PSBB dan sekarang adalah PPKM darurat. Tapi kalau lo berandai-andai, bedanya apa sih? PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan, apa sih? Pemberlakuan kegiatan masyarakat. Dan PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi kalau misalnya dari kirim-kiriman katanya kalau misalnya PSBB lu bisa ngajuin nih, misalnya kepala daerah lu mau ngajuin ke pemerintah, wilayah gue mau di PSBB nih boleh gitu. Tapi kalau PPKM itu dari atas ke bawah, jadi makanya PPKM darurat. Jadi pemerintah yang harus pemerintah yang nyuruh kepala daerahnya untuk melakukan PPKM. Sebenarnya PPKM darurat ini diberlakukan karena adanya lonjakan yang sangat tinggi pada bulan Juni lalu. Kalau kita misalnya lihat-lihat sebelumnya ada apa aja sih? Itu ada mudik, terus ada banyak hal yang menjadikan kenapa Juni itu lonjakan COVID-19 juga besar. Selain itu juga pada bulan Juni kita memecahkan rekor tentang kematian akibat COVID yang sangat banyak. Jika dibandingkan pada bulan lalu sekitar 4.000, pada bulan Juni itu ada sekitar 7.500-an kalau nggak salah. Terus 2 minggu udah berjalan nih PPKM. Apa aja yang gue rasain? Apa aja yang lo rasain? Yang gue rasain sendiri, rasanya lebih sepi kalau udah malam, seperti PSBB lalu. Terus juga susah nyari ATM kalau udah malam, dan susah juga nyari tukang nasi goreng ketika gue lapar malam-malam. Tapi selain itu, gue juga ngerasa bahwa gue lebih aware terhadap COVID-19 karena rasanya tuh kayak udah deket banget lah sama kita. Yang dulu kayaknya gue ngerasa kayak temennya temen ada yang kena COVID, temennya temen ada yang kena COVID. Sekarang udah mulai temen gue nih yang kena COVID. Dan gue juga harus aware, dan jangan lupa vaksin untuk penonton di rumah. 2 minggu PPKM juga dari awal PPKM ada yang menarik perhatian gue. Salah satunya video-video yang tersebar di internet. Ada kontroversial sih sebenarnya. Dan sepertinya chaosnya implementasi PPKM darurat di Indonesia menjadi salah satu PR untuk pemerintah ketika melanjutkan PPKM ke depannya. Video yang pertama atau foto-foto yang pertama itu ada video tentang kemacetan yang terjadi akibat pemblokiran jalan di Jakarta. Ini di tanggal 5 Juli 2021, hari Senin. Lebih tepatnya di Jalan Lenteng Agung menuju ke arah Pasar Minggu dari arah Depok ya. Itu ditutup total. Benar-benar tutup. Nggak ada yang boleh lewat gitu ya. Jadi di video ini, bahkan akibat video ini, di kemacetan aslinya, orang-orang tuh hingga menunggu tuh macet-macetan hingga 4 jam dari mobil maupun motor. Lo bayangin ketika lo bawa motor yang niatnya untuk cepet-cepet, malah kena macet 4 jam. Bete banget gak? Malah saking keselnya si orang-orang yang kena macet ini, bahkan ada yang ngata-ngatain polisi PKI. Ini kayak regi PKI itu doang, Pak. Itu dia PKI-nya itu, Bang. Ini kita seragam, Bang. Kita ada surat tugas loh, Bang, di sini, Bang. Kelahiran tahun berapa kamu bilang? Nah, setelah PKI itu gak ada kamu. Ya, kamu belum lahir kamu itu. Kamu tahunnya dari PKI dari mana? Kamu kelahiran tahun 81, ya kan? Kita juga, Bang. Dan akhirnya ditangkap. Gua nggak ngerti sih kenapa ujung-ujungnya PKI, tapi
Mungkin PKI adalah kata yang sangat kasar untuk untuk pemerintah. Gue nggak tahu, tapi ya gue juga entah kenapa bisa ngatain orang PKI. Coba nih, lu bayangin ada orang ngatain gue gitu, woi anjing gitu. Gue merasa sakit, woi PKI. Gue mikir 50 kali kenapa gue harus dikatain PKI gitu kan. Di video kedua ada juga videonya dulu nih. Videonya itu tentang ada Satpol PP yang ngusir-ngusir jualan-jualan dengan water cannon, dan pokoknya disiram air deh. Jadi, dan ini tuh memicu kemarahan besar dari segi masyarakat. Sebenarnya ngusir-ngusir nggak apa-apa, tapi asalkan yang diusir kerumunannya, bukan penjualnya. Coba bayangin kalian menjual makanan di rumah, terus kalian diusir. Kalian mau kemana? Ini memicu kemarahan besar di masyarakat karena tidak elegannya cara cara aparat untuk mengusir kerumunan dan membubarkan kerumunan. Masyarakat juga mengatakan bahwa sebenarnya bahwa ini adalah dilema yang cukup sulit untuk disolusikan karena masyarakat butuh makan, aparat hanya melakukan kerjaan. Jadi kayak dilema lah. Tapi selain hal-hal yang tadi kontroversial seperti di Semarang dan di Jakarta tadi, video-video menarik lainnya juga muncul beredaran di internet. Yaitu ada video soal banyak polisi-polisi yang melakukan pemborongan makanan. Jadi jadi nggak cuma mengusir-ngusir tukang makan, polisi juga ngeborong makanannya biar si ibu-ibu warungnya untuk nggak rugi. Nih videonya. Keren banget kan? Nah itu seharusnya cara ngusir aparat. Cara menutup warung yang benar karena makanannya habis. Walaupun di tengah pandemi kayak gini. Terus apalagi sih di 2 minggu ini belakangan? Gue ngerasa kayaknya banyak banget gerakan-gerakan masyarakat maupun mahasiswa kebanyakan yang melakukan donasi-donasi terhadap masyarakat yang terkena efek ekonomi maupun kesehatan di Indonesia gitu. Kayak misalnya salah satunya ada aksi remaja Tangsel yang melakukan dapur umum, ada juga dapur umum lainnya di seluruh Indonesia yang digerakkan oleh masyarakat langsung karena menunggu daripada menunggu sembako dari pemerintah lama banget. Terus ada juga banyak kayak story temen gue yang melakukan distribusi oksigen. Bahkan konon katanya sampai tukang ikan marah. Kenapa bisa tukang ikan marah? Karena oksigen yang seharusnya buat ikan malah jadi buat manusia. Nggak menyalahi etika, tapi maksudnya jadi kayak oksigennya habis aja, tukang ikan nggak tahu mau pakai apa gitu katanya. Tapi itu adalah salah satu bentuk solidaritas masyarakat untuk masyarakat. Jadi gua rasa kayaknya PPKM kali ini sedikit cukup menarik karena banyak sekali efek yang diakibatkan PPKM ini di tengah masyarakat, dan menurut gua ini agak
tidak unpredicted ya, karena masif banget dan seru banget juga untuk dilihatin. Dan contoh-contoh tadi seperti kayak ngebantuin gerakan-gerakan dari masyarakat untuk masyarakat, kayaknya harus kita contoh ke depannya untuk juga sebenarnya membantu pemerintah sih, daripada pemerintah mulu yang kita salahin. Kayaknya kita juga harus ngebantu, saling bantu aja dari masyarakat ke masyarakat. Dan kita semua berharap bahwa pandemi ini akan cepat berakhir dan Indonesia akan cepat sembuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya.